Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Tuhan Yesus kemarin, hari ini, dan selama-lamanya beserta kita senantiasa. Karena itulah, marilah kita satukan hati dari rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup dan yang menghidupi kita. Sekalipun kita serba terpisah dalam rumah masing-masing, namun marilah bersama kita satukan hati dalam tuntunan Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah, dalam terang tema, jangan malas, agar rencana hidup terwujud. Dalam ibadah malam ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Penatua Nyonya Natalia A. Suparjo. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih berdiri. Kita menghadap Tuhan untuk memuliakan kasih sayang-Nya dengan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 3, baitnya yang pertama dan kedua. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu hati dalam doa. Kami menaikkan syukur dan puji kepadamu, Allah Bapa kami yang baik. Engkau yang menata jalan hidup kami. Dalam pusaran waktu, Engkau karuniakan hikmat surgawi, sehingga kami dapat menata jalan hidup dengan kekuatan jiwa, guna melakukan hal yang baik dari sehari ke hari yang lain. Ya Tuhan yang melimpahkan roh-Mu pada kami akui bahwa senantiasa Engkau merancang rencana yang baik, yang penuh damai sejahtera pada jalan hidup kami. Pada hari Rabu dalam minggu yang pertama di bulan yang kedua di tahun ini, langkah jalan hidup ini hanyalah Engkau yang terus kami andalkan. Kami masuki bulan ini dengan sebuah permohonan. Anugerahkanlah dan patrikan firman-Mu dalam batin kami, supaya kami dapat menimba yang baik dari rahmat-Mu dan rejeki yang baik dari Tuhan kami Yesus Kristus selama kami berkarya. Ya Allah Bapa Surgawi, sebelum kami masuk dalam pelayanan firman pada malam ini, sucikan dan kuduskanlah kami dari salah dan dosa kami, serta baharuilah batin kami dengan kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Kami alaskan ibadah rumah tangga malam ini hanya dalam nama Bapa, Tuhan Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menuntun jalan hidup kami, serta melalui Roh Kudus yang menghibur ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup. Inilah doa kami umat-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari menyembah Yesus menebus, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga malam ini. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami semua anak-anak-Mu akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, urapilah kami semua dengan Rohul Kudus-Mu, terutama hamba-Mu ini, supaya apa yang akan kami baca dan kami dengar bisa kami terima dengan baik dan benar. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan selalu ada bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup, kami sudah berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Amsal 20 ayat 4 dan 5 yang mengatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, juga saudara-saudara dan anak-anak yang malam ini ikut beribadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sehat dan tetap semangat. Walaupun kita masih belum bebas dari bayang-bayang virus corona. Bapak Ibu yang baik, bacaan kita malam ini memang sangat pendek. Hanya 2 ayat Bapak Ibu. Awalnya saya juga bingung, mau ngomong apa ya sama jemaat Tuhan yang malam ini mengikuti ibadah. Bapak Ibu, pasal 20 ayat 4 berbunyi, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Di dalam bacaan SBU hari ini menjelaskan bahwa siapa saja yang suka menunda-nunda suatu pekerjaan, maka akan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi jelas bahwa orang yang malas bekerja maka tidak akan pernah bisa makan. Tetapi sebaliknya, orang yang ringan tangan atau rajin, maka pasti Tuhan akan memberkati hidupnya. Salah satu contoh Bapak Ibu, di masa pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang terdampak, baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi, dan masih banyak sekali mereka yang menemui kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tapi bagi orang yang rajin bekerja, maka mereka tidak pernah putus asa. Banyak sekali usaha yang mereka lakukan, apa saja yang penting bisa mendatangkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada yang usaha jualan makanan, kalau ini kita memang harus siapkan jasa pengantar. Ada juga yang membudidayakan tanaman hias yang sekarang sedang booming, aglonema misalnya. Mereka yang usaha ini banyak mendapatkan keuntungan karena harganya memang sedang melangit. Bapak Ibu, masih banyak lagi usaha-usaha yang dikerjakan
oleh orang-orang yang ringan tangan atau rajin bekerja. Tapi sebaliknya bagi mereka yang pemalas, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau mereka cari jalan pintas. Buat apa kerja susah-susah? Jadi copet aja. Kerjanya ringan, tidak capek, tinggal tarik aja itu tas emak-emak atau perhiasannya misalnya. Pasti dapat hasil yang besar. Cuman tunggu dulu Bapak Ibu. Ini kalau mereka tidak ketangkep. Kalau mereka sampai ketangkep massa, ya hancurlah hidupnya. Dia akan digebuki massa. Kalau sudah begini, siapa yang rugi? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup itu memang pilihan. Tinggal kita mau pilih yang baik atau yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ayat yang kelima, bahwa rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu cara menimbahnya. Semua manusia pasti punya rencana dan cita-cita. Rencana dan cita-cita itu hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan pasti tahu apa yang menjadi rencana dan cita-cita kita. Karena Tuhan kita memang Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang ada di dalam hati setiap manusia, Tuhan pasti tahu. Maka dari itu ada sebuah peribahasa yang mengatakan, sedalam-dalam lautan masih dalam hati manusia. Itu memang benar Bapak Ibu. Bayangkan bagi mereka yang berprofesi sebagai penyelam-penyelam handal, seberapapun ke dalam lautan, mereka bisa menaklukkannya. Tapi dalam hati manusia, hanya yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Contoh ini Bapak Ibu, di seluruh jemaat Bukit Sion pasti tidak tahu apa rencana dan cita-cita dalam hidup saya. Tidak ada yang muluk-muluk Bapak Ibu. Dalam kehidupan saya juga punya cita-cita dan rencana. Cita-cita dan rencana saya hanya segera ingin punya menantu. Apalagi saya sudah tua. Saya ingin Bapak Ibu, Tuhan segera mengabulkan semua doa-doa permohonan saya ini. Supaya saya bisa mengurus segala keperluan anak-anak saya. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya. Karena saya sendiri tidak pernah bosan berdoa. Supaya Tuhan mengabulkan doa permohonan yang saya minta setiap hari. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah bosan berdoa pada Tuhan. Walaupun doa-doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan. Jangan kita cepat putus asa, karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab Amsal pasal 20 ayat yang kelima. Sedalam apapun sumur itu, jika kita ingin mendapatkan airnya, maka kita harus berusaha untuk menimbahnya. Untuk mencapai keberhasilan, maka manusia memang harus bekerja, berusaha, dan berkarya, supaya apa yang kita cita-citakan tidak sia-sia. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita harus sertakan doa, dan sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, saya bergumul dalam doa ini sudah lebih dari tahun 2008 sampai sekarang 2021. Tapi doa saya itu belum juga terjawab. Saya tidak tahu Bapak Ibu, doa saya yang salah atau anak-anak saya yang bermasalah. Hanya Tuhan yang tahu. Karena saya percaya bahwa jodoh, rezeki, dan maut itu semua ada di tangan Tuhan. Tetapi perubahan zaman juga berpengaruh
pada anak-anak muda zaman now. Kalau dulu, seorang perempuan dianggap tabu bila kita menyatakan cinta kepada seorang laki-laki. Tapi di zaman sekarang, saya rasa sudah tidak lagi. Jadi motonya, siapa yang cepat, pasti akan segera dapat. Nah, ini PR buat yang masih jomblo-jomblo. Saran saya, nggak usah terlalu jaga gengsi. Nanti keburu disamber orang lain. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau memang sudah ada tanda-tanda bahwa lu suka gue, ya sudah, gak usah lama-lama, nanti keburu lari ke orang lain. Maaf ya anak-anakku, kalau saran saya tidak berkenan di hati kalian semua. Karena anak saya juga begitu, mereka marah kalau saya kasih saran di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku semua, sebagai orang tua saya tidak pernah putus asa. Sedalam apapun sumur itu, saya tetap akan berusaha untuk mendapatkan airnya, supaya cita-cita dan rencana hidup saya tidak sia-sia seperti yang dikatakan kitab Amsal. Saya pribadi akan tetap berdoa seperti nasihat yang tertulis di kitab Amsal tersebut. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sumber berkat. Saya percaya suatu saat Tuhan akan menjawab doa saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami,
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surgawi, pada kesempatan malam hari ini kami akan berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan bersama. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami jemaat-Mu di Bukit Sion ini. Apapun pergumulan kami semua, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami semua. Begitu juga Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja dan jemaat-jemaat yang sedang menghadapi virus COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu, ada sebagian jemaat-Mu yang menghadapi tantangan dalam menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Sebagian jemaat-Mu mengalami semua itu. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu yang berlumur darah itu Tuhan, supaya jemaat-Mu semua bisa terlepas dari virus yang berbahaya ini. Kami yakin Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau akan bisa menyembuhkan mereka semua dan membuat kami semua sehat kembali. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis yang sedang menangani virus COVID-19. Tuhan, berkatilah jajaran pemerintahan kami yang sedang bergumul untuk memerangi virus yang jahat itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati seluruh tenaga medis yang sedang menangani virus COVID-19. Berikan kepada mereka kemampuan dan terutama kesehatan, supaya apa yang menjadi tugas kewajiban mereka, mereka bisa mengerjakan dengan kesehatan yang prima. Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Bantulah Tuhan para pejabat negara di dalam bidang mereka masing-masing, supaya mereka bisa menangani virus ini dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di sinode di seluruh GPIB, juga Mupel dan Regio. Tuhanku, tolong Tuhan ulurkan tangan-Mu. Apapun yang menjadi tugas kewajiban para hamba-hamba-Mu ini, Tuhan akan selalu memberkati dan memberikan segala penyelesaian dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa akan selalu menyertai para hamba-Mu ini di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Bapa yang di surga, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang sakit. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk Bapak Ibu J. Lohana Pesi, Bapak Santoso Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruja Sujianto Poi, Ibu Ruth Karo-Karo, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu. Juga kepada Ibu Rohana Tarigan, Ibu Merlin Manurung, dan Ibu Esti Lestari. Kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Mas Paitela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Niki Zulu, Bapak Arsid, Ibu Sakina Sarpan, Ibu Dwi Haryanti, dan Ibu Farida Apitule. Untuk sektor Tabor kami juga berdoa untuk Ibu M. Simanjuntak, Bapak CH Baitanu, Bapak Robin Jawa. Untuk sektor Hermon kami berdoa untuk Ibu Ivon Samola Senduk. Tuhan, Engkau mengetahui segala kelemahan tubuh pada hamba-hamba-Mu ini. Kami yakin Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu,
Engkau akan mengulurkan tangan-Mu yang berlumur darah. Berikanlah kesembuhan kepada hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami lemah tubuh ini Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah obat-obat yang mereka minum, supaya obat-obat itu bisa menjadi sarana kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami lemah tubuh ini ada dalam perlindungan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Johannes Telewe, sektor Nebo, keluarga Rianti Simbolon, sektor Sinai, keluarga Ibu Imelda Debarin, dan anak Domi, Yoel, serta Lala, sektor Karmel, keluarga Ibu Alfrida, sektor Tabor, juga keluarga James Lukunuha, dan anak James, sektor Hermon. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga-keluarga terkasih ini Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu setiap pergumulan dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai keluarga-keluarga dan rumah tangga ini di dalam menghadapi setiap pergumulannya. Kami juga yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan keluarga lepas keluarga ini. Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ini hanya dalam perlindungan Bapa. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang bersukacita dalam pertumbuhan usia kelahiran dan usia perkawinan periode tanggal 31 Januari sampai 6 Februari. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk Ibu Fitria Kurniawan, Ibu Magdalena Karo, Adik Excel Nusi, Ibu Suliati Haumahu, Adik Rafli, Saudari Feby Rumah Laiselan, Saudari Kristina Muniaga, dan Adik Mosa. Untuk yang berulang tahun perkawinan, Bapak dan Ibu Sujianto. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas pertambahan usia bagi jemaat-jemaat-Mu ini. Kami yakin Tuhan akan selalu memberkati mereka hari lepas hari. Begitu juga bagi yang berulang tahun dalam perkawinan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga ini, sehingga Ibu dan Bapak Sujianto bisa menjalani sampai pada akhir hayatnya. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu akan ada untuk mereka semua. Bapak Yesus, masih banyak yang hendak kami pohonkan kepada-Mu, tapi kami yakin dan percaya sebelum kami meminta dan berseru kepada-Mu, Tuhan tahu apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Inilah Bapa doa kami, ini seru permohonan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai
Saatnya sekarang kita beri persembahan syukur guna mendukung pekerjaan pelayanan gereja Tuhan dalam jemaat dan masyarakat. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akan perkataan firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Kita doakan persembahan yang kita berikan dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, sumber hidup yang mengasihi kami, Engkaulah yang telah mencurahkan segala yang baik dalam kerja layan kami. Terimalah persembahan yang kami berikan padamu dalam gereja kami. Pakai dan berilah hikmat pada setiap orang yang mengelola pemberian ini, sehingga mereka yang menerima, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dalam dunia yang seutuhnya, kita tidak tahu akan hari esok. Tetaplah percaya bahwa Tuhan terus mengasihi kita. Karena itu, teruslah agungkan nama Tuhan dengan hati dan mulut, bahkan dengan segenap jiwa. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 114, bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan anak-anak Tuhan yang terkasih, andalkanlah Tuhan dalam segala rancangan hidupmu. Bekerjalah bersama-sama dengan Tuhan, sebab dalam bekerja bersama dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, sama seperti yang dilakukan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan terimalah berkat Tuhan, supaya jalan hidupmu berhasil baik. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita semua, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.